Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Videos. Kita melanjutkan pembahasan mengenai Advanced Database menggunakan Oracle. Oke, dengan dosen Bapak Bimbing Pak Rengga Asmara Eskom OCA. Hari ini kita membahas mengenai database trigger, creating trigger databases. Oke, tujuan pembelajaran menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, membuat database trigger, menjelaskan aturan dari database trigger, menghapus database trigger. Oke, tipe trigger. Sebuah trigger adalah prosedur PL/SQL yang terdapat tabel, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event terdapat tempat biasa bisa keduanya, application trigger, database trigger. Oke, ini dapat dicek pada teori yang ke-16 mengenai trigger dari segi konsep dan lain sebagainya. Tapi kita akan mengulangi sedikit saja, tidak terlalu banyak ya. Kemudian langkah untuk mendesain trigger. Jadi untuk praktikum ini kita akan lebih fokus pada praktikum, pada prakteknya langsung, bagaimana cara membuatnya. Kemudian kita akan menggunakan latihan-latihan soal. Untuk teori dapat teman-teman cek di teori yang ke-16 mengenai database trigger. Oke, desain trigger dalam menjalankan action berrelasi dan jangan. Desain trigger di mana function juga ada dalam server Oracle yang menduplikasi trigger lain, membuat prosedur tersimpan dan masukkan ke dalam trigger jika kode PSQL sangat banyak. Oke, contohnya sudah ini. Jadi sama seperti yang kita membahas pada teori 16. Nanti bisa dicek di sana untuk lebih jelasnya mengenai database trigger itu sendiri. Di komponen DML trigger bisa menggunakan event di bawah ini, insert, update, delete. Nah, ini sebatas teori. Kita langsung coba yang ini, membuat statement trigger DML. Statement trigger DML. Kita copy, paskan di sini. Oke, trigger created. Jadi nanti teman-teman bisa contoh jika membuat sebuah trigger dan coba kita jalankan ya. DML yang ini. Ternyata ada error bagian departemen ID. Departemen ID. Insert into employees. Parent can account. Ternyata ada masalah. Coba kita cek. Oke, yang benar ada masalah. Tabel only dari business hour. Menggunakan predikat kondisional. Jadi ketika deleting melakukan apa, ketika inserting melakukan apa, ketika updating melakukan apa. Coba kita praktekkan. Kita copy, kita pastekan di sini. Trigger created. Oke, kita sudah membuat sebuah trigger menggunakan predikat kondisional.
Membuat sebuah trigger baris DML. Create or replace trigger. Trigger name-nya apa, event-nya apa, referencing old as old, for each row, when ketika apa, dan trigger body-nya seperti apa. Oke, ini contoh dari trigger baris DML. Restrict salary before insert or update or salary on employees for each row. Begin if not new job ID in REST application error. Coba kita jalankan. Oke, Ctrl V. Ada error di sebelah sini. Coba kita cek. Oke, di sini kelihatannya error. Yang membuat error. Kita copy lagi. Kita pastekan. Oh, masih error. Kita cek. If then and if sudah benar. Oke, ternyata ada kesalahan di sebelah sini. Oke ya, nanti bisa dicek kembali. Kita lanjutkan saja mengenai pengguna old dan new qualifier. Oke, langsung kita contohkan pada kita coba code-nya, apakah ini berhasil juga atau tidak. Kita kopikan, kita paskan di SQL-nya. Coba kita execute. Ternyata ada juga keeroran. Keeroran di sini. Nanti teman-teman bisa dicek sendiri. Kira-kira di sintaks sebelah mana yang menyebabkan ini jadi ada sedikit masalah. Oke ya. Dalam membatasi row trigger, kita bisa menggunakan sintaks yang seperti ini. Jadi berdasarkan ketika new job ID sama dengan Sarip, baru ini akan dijalankan. Ya, nggak perlu contohkan. Ya, trigger instead of. Masih sama di teori. Kita coba langsung saja pada praktikumnya. Oke. Itu sintaknya seperti ini. Jadi insert into employee details that is based on employee and department tables. Insert of details. Values 9001, about 3010, about mail.com, hireman. Kemudian membuat trigger instead of. Prosesnya seperti ini. Kita 1, 2, hasilnya seperti ini. 2, insert new employee. 3, update new department. Oke, perbedaan antara trigger dengan storage posture. Kalau trigger didefinisikan dengan create trigger, dengan posture, create posture. Dari segi sintaks pun sudah beda. Kalau dari segi penggunaan, trigger digunakan secara implisit, posture digunakan secara eksplisit. Ada commit, save point, rollback tidak diperbolehkan. Dan untuk posture, commit, save point, dan rollback masih diperbolehkan. Oke, contohnya seperti ini.
Untuk menghapus, kita uji coba kasus trigger. Di sini kita akan membuat, kita contoh soalnya saja. Ini contoh model eksekusi dan pengecekan constraint. Nah, kita mainkan ya. Back 32. Oke, back. Oh, tidak ada teman-teman ternyata. Kita langsung lanjutkan. Contoh demonstrasi trigger menggunakan package construct. Trigger setelah row dan after statement. Ini penggunaannya. Oke, ini ya. Oh, bukan ternyata. Ini package. Kecerangkan yang ini. Oh, masih ada kesalahan ternyata. Tapi tenang aja, untuk proses created ini masih bisa dijalankan meskipun ada yang error. Oke, untuk masuk ke praktikum 16, praktikum 13 maksudnya. Oke, latihan, tuliskan skrip membuat tabel dengan field tadi pada sebagai berikut. Dapat dilihat. Oke, bisa ya. Kemudian buat row trigger dengan timing before dan skala operasi DML pada tabel transaksi dengan aturan sebagai berikut. Oke, kita coba. Kita soal yang pertama, membuat tabel transaksi. Oke, ini kita lakukan pada skema HR. Nanti kita lihat ya. Pertama kita lihat dulu ada tabel apa aja di sini. Ini tabel transaksi, tarif car, again. Ya. Oke, transaksi ternyata sudah terbuat. Tapi kita akan buat lagi transaksi 2 nanti. Oke, ini biar ada keterangannya. Soal praktikum 13. Biar ada pembeda pada tabel HR. Kita buat. Hapus. Kita pastekan di sini, kita execute. Oke, tabel created. Untuk tabel barang. Kita copy juga. Kita paste. Tabel created juga dan tabel history kita copy, kita pastekan di sini dan tabel created. Setelah kemudian kita cek. Oke, 3 tabel sudah terbuat. Kita cek apa sih isinya dari tabel barang part 13. Apakah sesuai dengan soal?
sedikit keras sebenarnya. Oke, ada ID barang, nama, spesifikasi, jumlah, harga, satuan sesuai dengan kondisi ini. Oke, soal nomor 1 kita sudah berhasil. Sekarang masuk ke soal nomor 2. Buat row trigger dengan timing before saat segala operasi dimulai pada tabel transaksi dengan transaksi berikut. Segala pengubahan data pada field jumlah di tabel transaksi akan mengubah data dari field jumlah tabel barang. Artinya field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu. Segala pengubahan field jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history. Khusus tipe transaksi Anda isikan tambah data ubah data hapus data sesuai dengan tipe DML pada tabel transaksi. Oke, ini code-nya membuat trigger data history yang mana ketika nanti kita jelaskan setelah script-nya. Oh, masih ada yang error ternyata teman-teman. Ini untuk pengetesan. Masih error. Oh iya, lupa. Part 13. Oke, karena kita sudah merubah, kita harus juga rubah. Catat history yang kedua. Kita rubah juga ya. Satu row created, satu row created, satu row created. Oke, kita jalankan juga. Oke, kedua berhasil. Jadi ketika insert value, kita cek isi dari seharusnya ada. Oke, ada dua sudah terbentuk. Kemudian di bagian history juga harus ada. Oh, kosong ternyata. Barang harus masuk 3 ya, karena kita sudah menunjukkan 3. Sudah tiga barang yang kita masukkan sesuai dengan soal. Segala pengubahan pada field akan dicatat pada tabel history.
segregated. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.